Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslina Saptaningrum, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Berikut refleksi saya selama mengikuti pembelajaran modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Pada jurnal refleksi ini, saya akan mencoba menggunakan model refleksi yang baru bagi saya, yaitu refleksi model 6, yaitu 5R, yang merupakan akronim dari reporting, responding, relaxing, rationing, reconstructing. Model refleksi 5M diadaptasi dari model 5R, Bain dan kawan-kawan. Mendeskripsikan atau reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi, responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, mengaitkan atau relasi, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat, menganalisa atau reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Yang kelima, merancang ulang atau reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang. Reporting atau mendeskripsikan, perjalanan modul ini seperti biasa menggunakan alur merdeka, yaitu mandiri, eksplorasi, ruang kolaborasi, demonstrasi konsep, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tahapan mandiri dan eksplorasi konsep, saya dan semua CKP mempelajari modul dari LMS. Terdapat 2 materi dalam pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama adalah mindfulness, dan kedua pembelajaran emosional itu sendiri. Pada bagian mindfulness, kompetensi yang hadir adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mulai dari teknik stop, mendengar dengan sadar, dan melihat dengan sadar. Selanjutnya, pelajaran sosial emosional yang di dalamnya terdapat kompetensi sosial emosional serta strategi penerapannya. Selanjutnya, terdapat 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada fase ruang kolaborasi, kami dibagi dalam beberapa kelompok dan untuk mendiskusikan tentang penerapan KSE dalam pembelajaran di kelas. Kemudian di fase demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk membuat RPP KSE. Pada fase koneksi antar materi, kami diminta mengulas kembali serta mencari keterkaitan antara materi dari modul 1.1 sampai dengan 2.2. Dan pada fase terakhir, yaitu aksi nyata, kita diminta untuk merefleksikan semua dengan metode 4R. Responding atau merespon. Tantangan dalam penerapan mindfulness adalah menyiapkan waktu dan menyiapkan dalam setiap keadaan. Misalnya teknik stop. Kini saya sudah terapkan baik untuk memulai aktivitas dibarengi dengan doa ataupun ketika mencoba menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Tantangan pada penerapan KSE adalah membuat urutan yang jelas agar kompetensi yang diinginkan dapat tercapai. Kadang dalam penerapan KSE, saya sebagai guru terlalu berlarut untuk menjelaskan, hingga waktu untuk pembelajaran lainnya tanpa terasa tersisa. Relaxing atau mengaitkan.
Keterkaitan materi modul 2.2 dalam pembelajaran sehari-hari sangat nyata. Guru sebagai pendidik sangat membutuhkan kemampuan mindfulness ini. Selain itu, keterampilan untuk menyusun dan menyisipkan KSE dalam pembelajaran juga tak kalah penting. Seringkali guru hanya mengajar kompetensi akademik, namun mengabaikan sisi afektif. Padahal sisi afektif merupakan penentu dari percepatan dalam penguasaan kompetensi akademik. Miskonsepsi ini sebenarnya bisa diatasi bila semua guru secara sadar dan penuh kemauan belajar tentang konsep mindfulness dan PSE. Selanjutnya, reasoning atau menganalisis. Setelah saya menelaah dengan seksama, sebenarnya PSE sudah diterapkan oleh guru-guru. Namun penerapan tersebut bersifat responsif. Artinya penerapan dilakukan by incident, bukan diterapkan secara terencana. Hingga pada akhirnya guru sebagai pendidikan kesulitan untuk menentukan kompetensi yang diharapkan muncul dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada modul 2.2 ini, CGP diajarkan untuk menerapkan PSE secara terencana hingga KSE juga dapat terukur dengan baik. Dengan pengukuran ini, guru memiliki progres report perkembangan siswa baik dalam hal kognitif maupun afektif. Yang kelima, reconstructing, merancang ulang. Dalam proses merancang kegiatan ke depan ada kebertahapan yang akan saya lakukan, diantaranya adalah mulai dari diri, artinya menjadi diri sendiri sebagai orang yang pertama mencoba dan terus mencoba hingga menemukan formulasi yang tepat. Reconstructing atau merancang ulang itu menyebarluaskan. Dalam proses menyebarluaskan ada beberapa strategi yang akan saya terapkan. Pertama, melalui media sosial sebagai branding dan mengajak secara tidak langsung. Misalnya melalui YouTube, melalui TikTok, dan lain sebagainya yang sudah saya mempunyai. Dan mengajak secara tidak langsung, ya. Kedua, mengajak rekan sejawat secara langsung menjadi observer pembelajaran. Yang selanjutnya, melakukan diseminasi hasil atau berbagi praktik baik secara daring maupun luring di sekolah bersama rekan guru. Sementara di sekolah kami ada kombel atau komunitas belajar yang dilaksanakan secara berkala melalui daring. Berikut akan kami paparkan dokumentasi kegiatan. Yang pertama adalah ruang kolaborasi bersama Bapak Siswa Purwanto selaku fasilitator pada hari Senin 9 September 2024. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan pendampingan individu oleh pengajar praktek, yaitu pada Senin 9 September 2024. Selanjutnya kami paparkan dokumentasi kegiatan elaborasi pemahaman bersama Ibu Erni Marlina pada Jumat 13 September 2024. Di sini saya semakin paham tentang materi yang ada di 2.2. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan Lokakarya 3 Sabtu 14 September 2024 di SMP Negeri 2 Purwokerto. Di sini banyak yang saya dapatkan dan sangat luar biasa, bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya. Demikian, terima kasih. Kami paparkan jurnal di mingguan. Cukup sekian, semoga menginspirasi. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.